Saya sudah dihubungi oleh salah satu utusan Kesultanan Banten. Beliau menghubungi saya dan siap memfasilitasi. Nah, dan tadi ada teman saya juga yang sudah sampai menyampaikan suratnya langsung ke pondok pesantren beliau, Kiai Haji Imaduddin Othman. Jadi sudah ada yang ke sana, utusannya itu sudah ada yang ke sana bawa surat, tapi tidak beliau temui karena beliau sibuk katanya. Jadi saya tinggal nunggu kabar selanjutnya. Kalau beliau mau di Samarinda, alhamdulillah karena nanti semua fasilitas akan kita biayai semuanya ya. Mungkin kalau wakil beliau juga datang ya tafadhol. Suatu hal yang sudah diklaim ilmiah pasti bisa dikejar. Nah, sekarang pengennya saya tuh begini Ustadz. Sejauh mana nanti beliau bisa mempertahankan tesisnya itu? Begitu. Sebenarnya itu, kalau saya mau dianggap santri, yang katrok dan deso, monggo, enggak apa-apa. Karena beliau seorang kiai. Anggaplah seorang santri yang bertanya kepada kiai. Seperti itu. Karena saya tahu tentang kabar ini, mulai saya perhatikan, baru 1 minggu. Ketika ada salah satu Rois Syuriah NU ke rumah, di kota saya, Probolinggo, beliau menceritakan bahwa Kiai Imad sudah menang. Karena saya fokusnya di dunia lintas agama, diskusi dengan pendeta Rabi Yahudi, saya kaget apanya yang menang, kata saya. Yang menang, beliau sudah diakui. Nasab Ba'alawi itu terputus, kata beliau. Loh, emangnya sudah ada diskusi terbuka? Oh belum, katanya. Oh kalau belum ya jangan bilang menang dulu. Ini kan ilmiah. Beliau muslim, saya muslim, kita bersaudara. Yang namanya ilmiah dan perdiskusian sudah pernah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Kalau belum ada yang menanggapi dan tetap muka secara diskusi ilmiah, belum dikatakan menang. Ya sebenarnya bukan masalah menang, maksudnya siapa yang lebih ilmiah, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Baru-baru ini ada satu orang Ustaz Wapi ya namanya. Salah satu yang mengaku santri Sidogiri melakukan tantangan terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan dengan tegas mengatakan bahwa hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu belum final. Hemat saya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba menantang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sejauh ini memang tidak ada satupun juga yang sampai terhadap keilmuan ataupun data-data yang dikemukakan oleh Kiai Imad. Tentu kita bisa beranggapan bahwa keberanian Ustaz Wapi ini ada dua hal. Pertama, boleh saja dia memang memiliki pengetahuan soal bagaimana penelitian tentang satu karya ilmiah. Tetapi lagi-lagi pertanyaan itu tapi lagi-lagi itu tidak akan pernah bisa menjawab apa yang menjadi keinginan publik. Bagaimana menyambungkan nasab yang terputus kurang lebih 500 tahun, bahkan ada yang pernah mengatakan 700 tahunan. Itu dengan data-data yang didukung dengan kitab-kitab yang ada. Sudahlah, kalau hanya bicara soal metodologi penelitian, saya kira metodologi penelitian jelas sekali standarnya. Apalagi kalau bicara nasab, ya salah satunya itu pasti harus terkonfirmasi data-datanya. Nah, data-data yang dimaksudkan salah satunya saya kira adalah manuskrip, yang kedua adalah kitab-kitab yang sejaman dengan orang-orang yang dibahas atau setidaknya tidak jauh berbeda dengan itu. Oleh karena itu, bagi saya orang-orang yang menantang Kiai Imad itu tidak ubahnya sebenarnya hanya pansos saja menumpang supaya tenar. Apalagi Ustaz Wapi ini adalah salah satu ustaz, ya saya akui keilmuannya, cerdas, baca kitabnya apa, dan sering berdebat dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Istilahnya orang ini adalah apologi, orang yang selalu berdebat masalah agama, masalah perbedaan ketuhanan. Aduh, ini yang perdebatan-perdebatan yang sampai kiamat pun juga tidak akan pernah selesai, karena ini terkait soal akidah, terkait soal Tuhan. Dan itu saya tidak mau panjang lebar terkait soal itu. Intinya bahwa orang ini menurut saya tidak perlu dilayani oleh
Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani karena pasti akan menyita waktu saja dan tidak jelas. Apalagi kalau misalnya personality, kecuali misalnya dia dimandat oleh Robita Alawiyah. Cuma pertanyaannya kemudian, apakah Robita Alawiyah kalah hebat dari Ustaz ini, ataukah data-data yang dimiliki oleh Ustaz ini jauh lebih lengkap daripada Robita Alawiyah? Sementara Robita Alawiyah saja melalui Habib Hanif lebih awal sudah memberikan bantahan, itu bantahannya tidak sampai sebagaimana yang diinginkan oleh publik berdasarkan hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang terputus berabad-abad lamanya. Karena itu siapapun dia yang melakukan tantangan, sekali lagi ini hanya bagi saya pansos dan tak perlu dilayani secara berlebihan, dibiarkan saja. Karena kalau dia serius, seharusnya seperti yang pernah saya ungkapkan kalau tidak salah di video kemarin ya, bahwa harusnya bersurat secara resmi, apakah itu ke RMI Banten atau misalnya di NU Banten karena beliau juga pengurus di sana, atau misalnya bisa juga melalui Majelis Ulama Banten karena beliau juga Dewan Fatwa di Majelis Ulama Banten, atau kalau perlu ke PBNU karena Kiai Imad II ini adalah pengurus Bansul Masail di PB Nahdlatul Ulama. Tetapi karena memang keseriusannya ini dipertanyakan dalam artian bahwa orang-orang yang selama ini juga nantang-nantang seperti yang dari Bandar Lampung itu si Kumar ya, semuanya hanya pansos mencoba nebeng terhadap Kote Narang atau terhadap boomingnya informasi soal nasab ini. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.